Pesan penyuluh agama Kristen bulan Juli 2021 dan renungan kerjasama orang beriman dalam menghadapi masalah. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 dan Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar saat ini? Kiranya Bapak Ibu Saudara selalu dalam pemeliharaan Tuhan dan selalu mengalami kasih karunia Tuhan. Selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, personel Kristen dan Katolik Batalion Polisi Militer Angkatan Darat Dion Pomat Jonggol, keluarga besar Persekutuan Umat Nasrani Bukit Ajalea Citra Indah City Jonggol, keluarga besar Kerukunan Keluarga Kristen dan Katolik K4 Bukit Cempaka Citra Indah City Jonggol, keluarga besar Kerukunan Kristen dan Katolik Bukit Jasmin K3J Citra Indah City Jonggol, serta semua saudara seiman dimanapun saat ini berada. Pada kesempatan ini, saya John Welman Aritonang selaku penyuluh agama Kristen non-PNS Kabupaten Bogor di bawah binaan dan arahan Pembimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menyampaikan pesan, penyuluhan, dan renungan firman Tuhan untuk kita sekalian. Kiranya pesan dan renungan ini dapat berguna dan menjadi berkat bagi kita sebagai umat Kristen dan sebagai warga negara Indonesia yang baik dalam lingkungan masyarakat dan tempat kita berkarya dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, pada bulan Juli 2021 ini ada beberapa peristiwa dan hari nasional yang kita ikuti. Ada peristiwa HUT Kepolisian RI tanggal 1 Juli. Ada Hari Koperasi tanggal 12 Juli. Ada Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli. Termasuk PPKM darurat yang diterapkan pemerintah dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli dan diperpanjang sampai 25 Juli. Kita bersyukur untuk semua peristiwa ini, termasuk pada masa PPKM darurat yang membuat kenyamanan dan kebebasan kita menjadi terbatas. Tetapi pemerintah terpaksa menerapkan PPKM darurat ini sebagai upaya untuk menurunkan penyebaran virus COVID-19 yang dalam beberapa minggu terakhir mengalami penyebaran yang agak meningkat, sehingga membuat banyak yang terkonfirmasi positif. Kita tetap berdoa agar upaya yang diterapkan oleh pemerintah kita berhasil. Pada bulan Juli, peserta didik di sekolah-sekolah kembali mengikuti masa pembelajaran untuk tahun ajaran baru 2021-2022. Kita berharap kiranya semua berjalan dengan baik dan membawa sukacita, sekalipun pembelajaran kemungkinan besar masih berlangsung secara online. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, menyikapi berbagai peristiwa pada bulan Juli ini, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan memiliki pengharapan yang optimis untuk setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita. Pada kesempatan ini, kami sebagai penyuluh menyampaikan pesan. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan memelihara relasi yang baik dengan Tuhan kita.
Yang kedua, tetaplah beribadah walaupun secara daring atau online untuk mendukung penerapan PPKM darurat. Kita berharap dalam waktu dekat kita dapat kembali beribadah secara tatap muka dalam kebaktian gereja dan juga persekutuan atau komunitas Kristen. Dan ketika kita mengadakan kebaktian secara tatap muka, kiranya selalu kita memperhatikan protokol kesehatan yang baik. Ketiga, marilah kita tetap mendoakan bangsa dan negara kita dan pemerintahan serta perekonomian bangsa Indonesia. Yang keempat, tetaplah mengasihi dan menghargai sesama kita tanpa membeda-bedakan. Yang kelima, marilah ikut serta dalam program vaksinasi yang dilaksanakan di negara kita. Ini semua mempunyai tujuan demi kesehatan bangsa kita, demi kesehatan warga negara kita. Yang keenam, marilah kita tetap mematuhi 5M. Memakai masker, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjaga jarak dengan sesama. Secara khusus, kami menyampaikan rasa terima kasih atas ketaatan gereja-gereja Tuhan dan komunitas Kristen untuk melaksanakan kebaktian minggu secara online pada masa PPKM darurat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita juga akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kerjasama orang beriman dalam menghadapi masalah. Dasar firman Tuhan yang pertama adalah dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bagian firman Tuhan yang kedua yaitu dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Judul perikopnya, orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya.
Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kali ini diinspirasi adanya Hari Koperasi pada bulan Juli, tepatnya tanggal 12 Juli. Dan masa sulit yang bisa terjadi dalam kehidupan karena adanya pandemi saat ini. Kerjasama orang beriman akan kita renungkan melalui dua peristiwa dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru, sesuai dengan nas yang telah kita baca. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada Perjanjian Lama kita merenungkan tentang peristiwa kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Kisah kemenangan ini sangat menarik. Perang tersebut merupakan perang pertama kali yang dilakukan oleh bangsa Israel sejak keluar dari Mesir. Dalam keadaan belum siap, Yosua memimpin bangsa Israel keluar berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Di puncak bukit, Musa berdiri sambil mengangkat tongkat Allah di tangannya. Ketika Musa mengangkat tangannya, maka kuatlah Israel. Tetapi ketika ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ketika tangan Musa penat, Harun dan Hur menopang kedua tangannya sehingga tidak bergerak sampai matahari terbenam. Tangan Musa yang tidak bergerak dengan terangkat ke atas menunjukkan kepasrahan total kepada Tuhan. Hal ini juga menunjukkan doa yang tak kunjung henti kepada Allah untuk keselamatan Israel. Akhirnya Yosua mengalahkan bangsa Amalek. Tuhan berfirman kepada Musa untuk menuliskan semua peristiwa ini
dalam semua kitab sebagai tanda peringatan. Kemudian Musa mendirikan mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Sebagai akhir, Musa menyampaikan pernyataan iman, tangan di atas panji-panji Tuhan. Teladan kerjasama orang beriman dalam peristiwa ini, yaitu Yosua memimpin perang. Musa mengangkat tangan kepada Tuhan untuk berdoa. Harun dan Hur membantu mengangkat tangan Musa supaya tidak penat. Adalah kerjasama yang sangat baik untuk kita perhatikan. Dengan kerjasama mereka, Israel diberkati Tuhan sehingga bisa menang atas masalah yang mereka hadapi, yaitu perang dengan orang Amalek. Ini menjadi petunjuk bagi kita bahwa kerjasama orang beriman itu sangatlah penting dalam menghadapi masalah dan pergumulan. Bapak Ibu Saudara, kisah yang kedua dari Perjanjian Baru yang telah kita bacakan dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26 tadi, yaitu pada saat orang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dalam kisah ini kita bisa perhatikan bahwa iman yang hidup dalam persekutuan ikut mempengaruhi iman seseorang. Iman seseorang dapat tumbuh dan kuat serta dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain yang seiman. Dalam kisah yang telah kita renungkan, saat ini, nampak jelas bagaimana kerjasama iman pribadi dan orang lain bisa saling mendukung, bahkan dapat menyelamatkan serta membawa pemulihan. Iman dari orang lumpuh maupun dari keempat temannya menyatakan keyakinan yang sama bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh itu. Dalam peristiwa yang kita baca, ketika Tuhan Yesus berada di sebuah rumah, banyak orang berdatangan sehingga penuhlah rumah tersebut, sehingga tidak ada tempat lagi, bahkan di muka pintu sekalipun. Namun 4 orang datang untuk membawa temannya yang lumpuh kepada Tuhan Yesus. Tekad dan keyakinan mereka luar biasa, sehingga meski ada halangan, mereka tetap berusaha mencari jalan, termasuk harus lewat atap rumah. Yang menarik dari peristiwa ini adalah Tuhan Yesus merespon iman, keyakinan, dan usaha mereka dengan berkata, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus tidak hanya melihat iman dari si lumpuh, tapi juga iman dari 4 orang temannya yang menggotongnya. Iman mereka diwujudkan dalam kerjasama yang sangat baik dan sangat berperan dalam penyembuhan orang lumpuh tersebut. Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan Yesus terlebih dahulu mengatakan kepada orang lumpuh, "Hai saudaraku, dosamu telah diampuni"? Hal itu untuk menyesuaikan pemahaman masyarakat pada saat itu, bahwa pada umumnya sakit penyakit adalah akibat hukuman Allah, dan itu tertanam kuat dalam pikiran mereka. Itulah sebabnya ketika orang lumpuh sudah tepat berada di hadapan Tuhan Yesus, yang pertama sekali ditegaskan adalah bahwa dosanya telah diampuni. Selanjutnya, Tuhan Yesus memerintahkan orang lumpuh tersebut untuk bangun,
mengangkat tilamnya, dan pulang ke rumahnya. Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan orang lumpuh itu dan kita semua. Peristiwa tersebut membuat banyak orang kagum, takjub, lalu memuliakan Allah. Dari kisah ini kita belajar kerjasama orang beriman menolong orang lumpuh tersebut lepas dari masalahnya dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari dua kisah yang kita renungkan, kita belajar bahwa seorang beriman yang bekerja sama dengan teman-temannya dapat membuahkan keajaiban. Kerjasama orang beriman memberikan kemenangan atas masalah dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam perjuangan kehidupan ini, marilah kita tingkatkan kerjasama yang baik dengan saudara seiman dan siapapun yang ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa bersama kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan, baik pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, maupun pergumulan bangsa kita. Tumbuhkan semangat bersekutu dan hindarilah sikap hidup yang individualistis. Kerjasama dalam iman sangat penting. Iman itu memang sangat pribadi, tetapi dukungan dari saudara-saudara dalam persekutuan juga penting. Di dalamnya kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain dalam mengatasi masalah. Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Dalam persekutuan umat di gereja dan komunitas orang beriman, kemajuan persekutuan itu terletak pada iman seluruh warga jemaat yang saling mendukung dan siap bekerja sama. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi jika Yosua berperang tanpa dukungan doa dari Musa. Apa yang terjadi kalau tangan Musa tidak dibantu, ditopang oleh Harun dan Hur? Apa yang terjadi jika 4 orang tidak bekerja sama untuk menggotong orang lumpuh? Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan dinyatakan saat orang beriman bekerja sama dengan baik. Oleh sebab itu, mari kita terus membangun kerjasama dalam iman kita. Mari kita senantiasa bersikap kooperatif dengan orang lain. Percayalah, kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Salom. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap umat-Mu, baik dalam bergereja maupun dalam persekutuan atau komunitas orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan menolong kami menjalani hari-hari kami di bulan Juli ini. Dan kami berdoa, Tuhan yang terus memberkati setiap umat-Mu dengan kesehatan yang baik. Tuhan yang melindungi agar pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita damai sejahtera. Juga Tuhan menolong supaya jemaat-Mu dapat menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan. Biarlah
kerjasama orang-orang beriman dalam gereja dan juga dalam persekutuan orang percaya terus bertumbuh dengan baik, di mana kami dapat saling mendoakan, bertolong-tolongan dalam menanggung beban dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kami terus doakan bangsa dan negara kami ini. Mohon berkat Tuhan agar bangsa kami segera dapat mengatasi pandemi yang sedang ada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.